Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Kalaupun saya hanya keluar dari pintu rumah ya menuju teras, namun saya harus selalu mempergunakan jaket seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat ya, banyak sekali salju yang turun tadi malam. Sementara saat ini udara di luar adalah -4 derajat Celcius di bawah nol. Jadi memang cukup dingin ya. Nanti kalau bulan Januari merupakan bulan yang terdingin, akan lebih dingin dari hari ini ya teman-teman. Nah, saya ingin menginformasikan apa yang biasa kami lakukan atau masyarakat di Swiss lakukan jika turun salju dan malamnya itu udara sangat dingin ya. Nah, seperti yang kalian lihat juga ada di teras rumah saya, kami sudah membersihkannya tadi pagi dan juga masih ada ya sebagian salju yang masih turun bertaburan di teras. Ini itu harus segera dibersihkan. Jadi maksudnya agar tidak menjadi beku seperti es batu. Nah, kalau sudah menjadi beku seperti es batu tentu akan lebih susah untuk disapu ya. Jadi udah nggak bisa disapu lagi, maka kita harus memakai singkup atau kita harus menaburi memakai garam. Jadi kalau dengan garam itu bisa mencair. Nah, biasanya yang saya lakukan, tentu saja saya menaburi garamnya itu hanya di jalan di keluar pintu depan ya. Saya taburi garam malam hari sehingga paginya itu kalau kita keluar rumah jalanannya itu tidak akan licin membeku seperti itu. Biasanya kalau kebetulan saya sedang berada di rumah ya, setelah saljunya turun dan pagi-pagi itu saya selalu membersihkan saljunya cepat-cepat ya. Karena kalau tidak segera kita bersihkan, maka di bawahnya ini akan licin seperti es batu. Di sini pun kalau saya berjalan, saya sudah merasakan ada yang licin ya di bawah, jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang kalau ada anak atau siapa ya, tergantung kita juga, kalau jalan cepat-cepat kita kan tidak memikirkan kalau di bawah saljunya itu sudah membeku dan licin. Itu yang sangat berbahaya dan itu pun banyak terjadi ya kejadian seperti itu, apalagi menimpa kalau orang-orang tua sehingga mereka keseleo atau juga sampai tulang patah gara-gara ada es membeku dari salju. Sementara untuk desa wilayah yang saya tinggal, di mana petugas pembersih salju ya untuk jalanan. Jadi kalau musim winter itu ada petugas khusus yang membersihkan salju-salju di jalanan. Nah, mereka datangnya itu sudah dari tadi pagi ya, jam 5 pagi itu saya sudah mendengar dan ada lampu-lampu yang menyala ya, walaupun kondisi masih gelap, sebetulnya mereka sudah melakukan tugasnya dengan sangat profesional. Jadi untuk negara ini ya, dimanapun seluruh Switzerland ya, keamanan seperti itu sangat terorganisasi. Mengapa dilakukan? Karena Swiss itu negara pegunungan. Jadi kalau musim dingin ya, betul-betul apalagi di daerah pegunungan itu saljunya akan banyak dan udara minusnya juga banyak sehingga jalanan itu membeku. Nah, petugas-petugas seperti inilah yang mereka mengabdikan dirinya ya, membuat masyarakat aman untuk berjalan seperti itu. Namun tetap ya kita harus berhati-hati karena cuaca itu bisa berubah mendadak ya. Sekarang hanya 4 derajat Celcius, lantas kalau angin kencang datang dan turun lagi saljunya maka cuaca pun akan berubah. Saat ini
agak terang ya, sebentar lagi kita tidak tahu. Nah teman-teman, begitulah situasi dan suasananya kalau musim winter di negara Swiss. Dan ini adalah salah satu mesin yang membersihkan salju dan memberi garam ya untuk jalan di seluruh negara Swiss ya. Ini contoh salah satunya, dan ini merupakan mesin yang cukup kecil. Kalau di jalan-jalan besar tentu mempergunakan mesinnya pun yang sangat besar. Ini tadi pagi ya, saya bangun tidur, saya melihat kalau di depan rumah saya ya, di jalannya sudah dibersihkan oleh petugas dari desa setempat. Jadi memang mereka betul-betul sangat baik ya untuk mengorganisasinya. Dan karena Swiss negara yang selalu mempunyai salju, jadi untuk mereka itu pekerjaan ini tuh memang sudah ditangani secara profesional. Sangat bagus sekali ya. Nanti kalau saljunya makin banyak dan mereka pun siap siaga. Jadi ya, tidak akan sampai terjadi kalau di negara Swiss itu ada satu jalan yang tidak bisa dibersihkan saljunya, terkecuali ya kalau ada bencana seperti longsor salju seperti itu. Dan pada kesempatan ini pun saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit berjalan-jalan, memakai kendaraan ya, melihat situasinya bagaimana kalau kita mengendari kendaraan di musim dingin di negara ini. Siapa tahu ada di antara kalian yang berencana datang di musim winter, maka kalian sudah bisa melihat situasinya seperti apa. Dan beginilah kira-kira suasana di jalan. Mohon maaf, kalau musim salju ya. Jadi untuk jalan rayanya sendiri atau jalan yang dipergunakan oleh kendaraan kita ini sudah dibersihkan ya. Jadi kalau di pinggir seperti kalian lihat saljunya masih banyak, namun kebanyakan di jalan-jalan yang dipergunakan oleh kendaraan selalu ada petugas yang membersihkan. Nah, bahkan kalau udara sangat dingin ya, minus derajat di bawah 0, malam harinya itu jalan ini tuh ditaburi oleh garam atau batu kerikil. Dan biasanya kalau batu kerikil itu ditaburkannya kalau memang betul-betul udara sudah mencekam ya, sudah dingin sekali. Nah, beginilah suasananya di musim dingin. Jadi untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara ini dan berencana mengendarai kendaraan, tentu kalian harus lebih berhati-hati ya. Karena kalau sudah jalannya membeku ya, kita kadang-kadang nggak kelihatan. Di sini dibilangnya glass ice ya, jadi esnya itu bening ya, padahal menutupi jalan. Dan disitulah banyak sering terjadi kecelakaan di musim dingin karena es yang membeku yang tidak kelihatan. Jadi kelihatannya betul-betul bening sama dengan jalan. Dan itu biasanya kalau ada hujan sedikit ya, lantas dibarengi dengan udara yang membeku yang di bawah 0 derajat Celcius, maka hal itu akan selalu terjadi. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di negara ini tentu kita sudah mengetahuinya. Kalau ada hujan ya dan udaranya dingin, kita akan mengendarai kendaraan lebih pelan dari rambu-rambu yang ada. Contohnya ya, di jalan ini rambu lalu lintasnya menunjukkan 60 km per jam. Namun karena situasi cuacanya seperti ini, maka kami mengendarainya lebih pelan dari 60 km per jam. Jadi seperti itu teman-teman. Dan hal itu pun akan selalu lebih baik ya kalau kita mengendarai lebih kurang dari kecepatan yang ditentukan daripada kalau kita melebihi
Di sini banyak radar dan akan mahal. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video ini, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.